Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik sahabat manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah, halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab tasawuf kita, yaitu Kifayatul Atqiya, yang mana kemarin sudah mencapai bait ke-1 yang alhamdulillahil muwafiqil ula, ya. Hamdai wa birrahul mutakamila. Sekarang ke bait yang kedua, ya, yang mana kemarin sudah menceritakan tentang padilah kita bersyukur kepada Allah, untuk pandai bersyukur kepada Allah yang memang balasannya itu sangat luar biasa, ya. Apabila kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah dengan hati yang bersih dari riya, dari penyakit hati, maka kita istahqa, berhak ayadhula, untuk masuk ke dalam surga min ayyasha, dari pintu mana saja, gitu ya. Nah, sekarang ke bait yang kedua. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharaini amin. Tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal ali wa sahbi wa tabi'in wila. Tsumma sholatu, kemudian sholawat, ala rasulil mustafa, kepada rasul yang terpilih, ya, wal ali, dan keluarganya, makshabi, berserta sahabatnya, wa tabi'in, dan para pengikutnya, wila, yang berterus-terusan, gitu ya. Ba'daan ata bil hamdalati, setelah mengucap alhamdulillah, musannif salsa bis salati, dan yang ketiganya adalah sholawat. Jadi pertama kan bismillah, yang kedua hamdalah, nah yang ketiganya adalah sholawat. Ala Nabi SAW, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Imtithalan li amrillahi ta'ala biha, karena melaksanakan li amrillahi, perintah Allah Ta'ala, biha, dengan perintah sholawat tersebut, ya. Haitsu maqala, di mana Allah telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW, wasallimu, dan bersalamlah, ya. Wali kaulihi, dan juga perintah Nabi Muhammad SAW, man shalla alayya fi kitabin, barang siapa yang solawat alayya kepadaku, fi kitabin, dalam bukunya atau dalam kitabnya, lam tazal al malaikata, maka tak henti-hentinya siapa malaikat, yastastaghfiru lahu, untuk memintakan lahu baginya, madama ismi, selama namaku masih ada, ya, fi zalikal kitab, dalam kitab tersebut, gitu ya. Jadi perintah sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai hambanya Allah, kita sebagai umatnya Nabi, maka kita harus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan Nabi juga bersabda dalam hadisnya bahwa barang siapa yang menulis nama atau bersolawat kepadaku dalam kitabnya atau dalam bukunya, maka malaikat tak henti-hentinya, gitu ya, untuk memohonkan ampunan bagi orang yang menulis solawat itu dalam bukunya, selama bukunya itu masih tertulis nama Nabi Muhammad SAW, dan masih tertulis solawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita mau buat buku atau buat apa, usahakan, ya, tulis ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi selama sholawat tersebut nempel dalam buku itu, maka malaikat tak henti-hentinya memohonkan ampunan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, dilanjut. Wali qaulihi alaihi salam, dan Nabi telah bersabda, ya, Nabi Muhammad SAW, man sarahu, barang siapa, sarahu, yang ingin aliyalqallahu, menjumpai Allah, wahwa anhu radin, dan Allah dalam keadaan ridho, ya, kepada ia. Fal yuksir, maka perbanyaklah minas sholati, dari sholawat alayya, kepadaku, ya.
Jadi kalau kita nanti misalkan dicabut umur kita, ketika ajal kita datang menjemput kita, dan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila ingin Allah ridho sama kita, maka perbanyaklah sholawat ya. Perbanyaklah sholawat. Kata Nabi barusan, kalau orang yang banyak sholawat, nanti dia berjumpa dengan Allah itu, Allah akan ridho sama kita gitu ya. Nah, itu keutamaan fadilah sholawat ya. Wa qawlu alaihi salam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda juga, man aksaro, barang siapa yang memperbanyak minas sholati, dari sholawat, alayya kepadaku, fi hayatihi, dalam hidupnya, amarallahu, maka Allah akan memerintahkan jami'a makhlukatihi, seluruh makhluknya, ayyastaghfiru, untuk beristighfar lahu, baginya, ba'da mautihi, sesudah ia meninggal gitu ya. Nah, jadi Allah itu memerintahkan seluruh makhluknya yang ada di alam bumi ini ya, untuk memohonkan ampunan untuk kita apabila nanti kita meninggal gitu ya. Jadi si Fulan bin Fulan meninggal. Nah, si Fulan tersebut selama hidupnya banyak banget sholawat sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Misalkan dalam sehari 10.000 atau dalam sehari 25.000 misalkan, tak terhingga ya hitungan jumlah sholawatnya itu. Maka ketika ia meninggal, Allah memerintahkan seluruh makhluknya ya, dari mulai bangsa jin, manusia, binatang, tumbuhan ya, bebatuan, gunung-gunung, semua yang makhluk ciptaan Allah, untuk memintakan ampunan bagi yang meninggal tersebut. Subhanallah, luar biasa sekali ya. Jadi ketika dia meninggal, banyak yang memintakan ampun gitu ya untuk dia gitu ya. Wa qala alaihi salam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, aksiru, perbanyaklah kamu, minas sholati, dari bersolawat kepada alayya, kepadaku, fa innaha, maka sesungguhnya solawatmu kepadaku itu nurun fil qabri, adalah cahaya dalam kubur, wa nurun ala sirat, dan cahaya di atas jembatan sirat, wa nurun fil jannah, dan cahaya di dalam surga gitu ya. Jadi sholawat itu, diperbanyak sholawat itu ya, sholawat itu akan menjadi cahaya dalam kubur kita nanti ya. Kuburan kita tidak akan gelap ya, karena dengan sholawat itu maka menjadikan cahaya untuk kubur kita gitu ya. Terus wa nurun ala sirat, dan cahayanya itu akan di atas, akan menyala di atas jembatan siratal mustaqim gitu ya. Wa nurun fil jannah, dan cahaya itu akan masuk ke dalam surga gitu ya. Di dalam surga pun terang gitu ya. Jadi itulah manfaat atau fadilahnya bersolawat ya kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jangan diperenteng ya, solawat itu memang bagus sekali khasiatnya gitu ya. Diusahakan kita untuk bersolawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sehari misalkan 10 kali, 11 kali, atau 100 kali, atau 1000 kali gitu ya. Jadi diusahakan banyak untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimat solawat yang paling sedikit itu adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, tapi jangan lupa perintahnya juga ada ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, dan harus bersalam lah gitu ya. Jadi jangan cuma sholawat aja. Jadi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah itu, kalau itu sudah cocok gitu ya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad gitu ya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah gitu. Terus yang selanjutnya itu kayak misalkan selawat syifa tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa syifaiha, itu merupakan doa gitu ya, merupakan doa ya. Doa untuk kita juga gitu ya, untuk kebaikan kita juga. Nah, sementara selawat itu yang paling minimnya itu cukup menyebutkan nama Muhammad dan menyebutkan nama sholli ya, dan menyebutkan salam gitu ya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu. Atau misalkan mau yang kecil, yang sedikit, misalkan sallallahu ala Muhammad gitu ya, kayak sholawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim gitu ya. Tapi
harus baik juga ya pembacaannya ya, jangan dicepat misalkan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, jangan selamat. Nah gitu somat jadinya ya. Artinya jadi somat bukan jadi sallallahu ala Muhammad gitu ya. Jadi mendingan pelan tapi bacaannya betul gitu ya, bacaannya betul, jangan mengejar angka ya, tapi kejarlah kejarlah faidahnya gitu ya. Betulnya ya kejarnya gitu ya. Seakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya. Karena tadi sudah dibilangkan padilahnya bahwa sholawat itu banyak sekali manfaatnya gitu ya. Padilahnya buat kitanya dan akan berjumpa dengan Allah dengan keadaan ridho gitu ya. Nah, baik dilanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aksiru, perbanyaklah kamu minas sholati, untuk sholawat alayya kepadaku, fa innaha, maka sesungguhnya sholawat tersebut itu tutfi'u godobal jabbar, meredakan murkanya Allah Ta'ala, wa tuhinu kaidas syaiton, dan melemahkan tipu daya setan gitu ya. Nah jadi sholawat itu akan meredakan murkanya Allah gitu ya. Allah yang asalnya murka kepada kita menjadi reda gitu ya, tidak akan jadi murkanya gitu ya, karena kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Terus akan melemahkan tipu daya setan. Jadi setan tidak akan bisa nipu kita gitu ya kalau kita sering bersolawat. Kan setan itu penuh tipu daya untuk manusia itu ya. Ada yang berilmu dikecoh dengan ilmunya gitu ya. Ada yang kayak dikasih ketamakan hatinya sama setan itu ya, agar dia tidak puas dengan kekayaannya ya. Ada yang miskin maka dikasih agar tidak sabar gitu ya. Terus ada yang diberi musibah dikasih tidak sabar gitu ya sama setan itu ya. Terus ada yang yang pintar misalkan dibuat angkuh atau dibuat sombong sama setan gitu ya. Makanya setan itu banyak tipu dayanya ya. Jadi kalau kita banyak sholawat maka akan lemah ya, tipu dayanya itu akan lemah gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksarukum, orang yang paling banyak di antara kalian sholatan alayya, bersolawat kepadaku, aksarukum ajwaja, maka orang yang paling banyak istrinya fil jannah, dalam surga aja. Jadi orang yang banyak sholawat itu nanti di surganya itu bakal banyak bidadarinya gitu ya, bidadarinya di surga gitu ya. Nah terus bagaimana istri kita dong? Nah istri kita, kalau istri kita masuk surga maka istri kita akan jadi permaisurinya gitu ya. Nah dan istri-istri yang lain atau bidadari itu adalah selir-selirnya gitu ya. Nah jadi orang yang banyak sholawat itu akan banyak istrinya nanti di surga gitu ya. Nah mungkin seperti itu dulu pertemuan kita, mohon dimaafkan apabila ada salah saya penerangan ya. Dan apabila ilmunya benar itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, melalui perantara lisan saya. Perbanyaklah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dikasih taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.